Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, sore, Astri yang saya hormati. Perkenalkan, kelompok kami akan menjelaskan tentang materi Capital Investment Taxation. Kami yang berkelompok, saya Aldino Maulana, Reza Nur Fitra, Riano Fadrol, dan Yaskil Krishna akan menjelaskan materi berikut. Next. Next. Yang pertama, tujuan belajar Capital Investment Taxation. Yang pertama akan menjelaskan apa itu investasi modal dan dibedakan antara keputusan investasi modal yang independen dan saling eksklusif. Yang kedua ada hitung tingkat perhitungan pengembalian untuk investasi yang diusulkan dan menjelaskan peran mereka dalam keputusan investasi modal. Yang ketiga ada menggunakan analisis nilai sekarang bersih untuk keputusan investasi modal yang melibatkan proyek independen. Yang keempat, menggunakan tingkat pengembalian internal untuk menilai penerimaan proyek independen. Selanjutnya ada mendiskusikan peran dan nilai post audit. Selanjutnya menjelaskan mengapa NPV lebih baik dari nilai RR untuk keputusan investasi modal yang melibatkan mutual proyek eksekutif. Slide selanjutnya. Selanjutnya, keputusan investasi modal adalah berkaitan dengan proses perencanaan, menetapkan tujuan dan prioritas, mengatur pembiayaan, dan menggunakan kriteria tertentu untuk memilih aset jangka panjang. Next. Keputusan investasi modal berkenaan dengan proses perencanaan, penetapan tujuan dan prioritas, pengaturan pendanaan, dan penggunaan kriteria tertentu untuk memilih aktiva jangka panjang. Yang kedua ada proses pengambilan keputusan investasi modal disebut penganggaran modal atau capital budgeting. Penganggaran modal merupakan konsep investasi karena melibatkan pengucuran dana pada saat ini guna memperoleh imbalan di masa yang akan datang. Tujuan investasi modal memaksimalkan nilai perusahaan. Next. Selanjutnya ada metode buyback. Yang pertama di metode buyback yaitu menggunakan cara investasi asli dibagi arus kas tahunan. Arus kas diasumsikan terjadi secara merata. Metode buyback berikut adalah tabel yang menjelaskan metode buyback. Next. Kekurangan metode buyback tersebut adalah yang pertama adalah mengabaikan nilai waktu uang, yang kedua mengabaikan kinerja dari investasi di luar buyback period. Selanjutnya metode buyback. Metode buyback memberikan informasi kepada manajer yang dapat digunakan sebagai berikut. Yang pertama, ada untuk membantu mengendalikan risiko yang terkait dengan ketidakpastian arus kas pada masa depan. Yang kedua, untuk membantu meminimalkan dampak investasi pada masalah likuiditas perusahaan. Yang ketiga, ada untuk membantu mengendalikan risiko keuangan. Dan yang terakhir, untuk membantu mengontrol perubahan investasi terhadap ukuran kinerja. Selanjutnya accounting rate of return atau yang bisa disingkat dengan ARR. Rumus ARR sendiri adalah pendapatan rata-rata dibagi dengan investasi awal atau investasi rata-rata. Jadi rata-rata bersih arus kas tahunan atau rata-rata depresiasi yang berkurang. Rata-rata investasi I plus S dibagi 2. I yaitu investasi asli, S nilai sisa yang diasumsikan investasi dikonsumsi secara beragam. Contoh accounting rate of return. Misalkan beberapa peralatan baru membutuhkan pengeluaran awal sebesar $80.000
dan menjanjikan total arus kas sebesar $120.000 pada tahun berikutnya 5 tahun atau umur mesin apa ARR? Jawabannya yaitu arus kas rata-rata $120.000 dibagi dengan 5 yang hasilnya $24.000. Untuk mencari depresiasi rata-ratanya $80.000 dibagi 5 hasilnya yaitu $18.000. Mohon maaf, $16.000. Setelah itu mencari ARR-nya $24.000 dikurangi $16.000 dibagi dengan $80.000 yang hasilnya 8.000 dibagi $80.000 dan mendapatkan hasil 10%. Next. Alasan menggunakan dan kekurangan dari ARR. Alasan yang paling logis untuk menggunakan ARR adalah sebuah metode untuk memastikan bahwa investasi baru tidak akan mempengaruhi laba bersih. Selanjutnya, untuk memastikan efek yang menggunakan pada laba bersih sehingga memperoleh laba bersih yang meningkat. Sedangkan kekurangannya adalah mengabaikan nilai. Selanjutnya membahas tentang metode Net Present Value, NPV yang menggunakan cara P min 1, di mana P min I. P di mana adalah nilai sekarang dari proyek arus gas di masa depan, I yang diartikan nilai sekarang dari biaya proyek, NPV adalah perbedaan nilai arus gas yang masuk saat ini dan keluar terkait dengan proyek. Next. Contoh NPV. Perusahaan Brennan telah mengembangkan earphone baru untuk CD dan kaset portable yang diharapkan menghasilkan pendapatan tahunan sebesar $300.000. Peralatan produksi yang diperlukan akan menelan biaya sebesar $320.000 dan dapat dijual dalam 5 tahun seharga $40.000. Selain itu, modal kerja diperkirakan akan meningkat sebesar $40.000 dan diperkirakan akan pulih pada akhir 5 tahun. Biaya operasional tahunan diharapkan menjadi $180.000. Tingkat pengembalian yang diperlukan adalah 12%. Untuk jawabannya akan dijelaskan rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Berikutnya ini ada contoh dari metode NPV. Next. Next. Untuk kriteria keputusan untuk mengambil NPV. Yang pertama, jika NPV sama dengan 0, ini menunjukkan yang nomor 1, investasi awal telah pulih. Yang kedua, tingkat pengembalian yang diminta telah dipulihkan. Dengan demikian, titik impas telah tercapai dan kita acuh terhadap proyek. Sedangkan jika NPV lebih dari 0, ini menunjukkan yang pertama, investasi awal telah pulih. Yang kedua, tingkat pengembalian yang diperlukan telah dipulihkan. Yang ketiga, pengembalian dari 1 dan 2 telah diterima. Dengan demikian, earphone harus diproduksi. Next. Berikut asumsi dari NPV. Model NPV mengasumsi bahwa semua arus kas yang dihasilkan oleh suatu proyek beras diinvestasikan kembali untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang diperlukan sepanjang masa proyek. Next. Dan adapun beberapa keunggulan dan juga kelemahan dari metode NPV. Untuk keunggulannya, yang pertama, mempertimbangkan nilai waktu uang. Yang kedua, memperhitungkan arus kas selama masa investasi. Sedangkan untuk kelemahan dari metode NPV yaitu yang pertama, penentuan tingkat bunga memerlukan perhitungan yang cermat. Dan yang kedua, tidak dapat dibandingkan
dengan rencana investasi lain yang jumlahnya investasinya tidak sama. Next. Next. Dan untuk metode internal rate of return itu merupakan tingkat diskonto yang menetapkan NPV proyek pada 0, jadi P sama dengan untuk IRR. Untuk contohnya yaitu sebuah proyek membutuhkan $10.000 investasi dan akan mengembalikan $12.000 setelah 1 tahun. Dan untuk perhitungannya yaitu 12.000 kurung 1 diambil dari nilai P plus I sama dengan 10.000 diambil dari sebuah proyek investasi, dan berikutnya 1 ditambah I sama dengan 1,2 dan I sama dengan 0,20. Next. Berikut tingkat pengembalian internal. Untuk kriteria keputusannya yaitu jika IRR lebih dari cost of capital, proyek harus diterima. Jika IRR sama dengan biaya total, penerima atau penolakan adalah sama. Dan jika IRR kurang dari cost of capital, proyek harus ditolak. Next. Berikut adalah keunggulan dan kelemahan dari metode IRR. Untuk keunggulannya yaitu yang pertama, memperhitungkan nilai waktu uang. Yang kedua, memperhitungkan semua aliran kas selama investasi. Yang ketiga, menentukan tingkat bunga dilakukan secara teliti. Dan yang keempat, dapat digunakan untuk membandingkan beberapa rencana investasi. Dan juga ada beberapa kelemahan dari metode IRR, yaitu yang pertama, perhitungan memerlukan waktu yang lama, dan yang kedua, jika terjadi kenaikan tingkat bunga selama investasi, IRR yang telah terhitung tidak dapat disesuaikan. Next. Berikut perbandingan antara metode NPV dan juga INR. Jika metode NPV mengasumsi arus kas masuk diinvestasi kembali pada tingkat pengembalian yang disyaratkan, sedangkan jika menggunakan metode IRR mengasumsi bahwa arus kas masuk diinvestasi kembali tingkat pengembalian internal. Yang kedua, jika menggunakan metode NPV mengukur profitabilitas suatu proyek dalam dolar absolut, sedangkan jika menggunakan metode IRR mengukurnya menggunakan persentase. Next. Next. Sebelumnya. Berikut adalah contoh perbandingan antara metode NPV dan juga INR. Bisa dilihat langsung di slide. Next. Dan berikut adalah contoh perbandingannya. Cash and low patterns. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, untuk slide yang ini adalah bentuk perbandingan antara NPV dan IRR. Bisa dilihat yang atas ini adalah IRR analisisnya, dan yang bawah adalah desain B untuk NPV analisisnya. Bisa di next. Jadi menyesuaikan perkiraan akuntansi. Jadi pada PPT ini adalah berisi without inflationary adjustment dari dua tabel ini. Terus next.
Arus kas operasi setelah pajak pendekatan pendapatan. Arus kas setelah pajak sama dengan pendapatan bersih setelah pajak ditambah dengan biaya non tunai. Contohnya pendapatan $1.000, $1 juta, terus dikurangi dengan biaya operasional $600.000 untuk pendapatan sebelum pajak, yaitu $400.000 untuk terus dikurangi dengan pajak penghasilan yaitu $136.000. Batas pemasukannya adalah $264.000 dengan adanya penyusutan $100.000. Terus ditambah $264.000 ditambah dengan $100.000 menjadi $364. Dan selanjutnya next. Arus kas operasi setelah pajak pendekatan dekomposisi. Pendapatan kas setelah pajak sama dengan 1 dikurangi tarif pajak dikali pendapatan tunai. Beban kas setelah pajak sama dengan 1 dikurangi tarif pajak dikali pengeluaran tunai. Terus penghematan pajak biaya non tunai sama dengan tarif pajak dikali non tunai. Total kas operasi sama dengan kas setelah pajak pendapatan dikurangi biaya tunai setelah pajak ditambah penghematan pajak atas biaya non kas. Nah, kita next. Arus kas operasi setelah pajak pendekatan dekomposisi. Contoh pendapatannya $1 juta, pengeluarannya $5.000, terus penyusunannya adalah $100.000, tarif pajak sama dengan 34%. Ya, dilihat pada tabel putih itu adalah contoh pendekatan dekomposisi. Selanjutnya next. Depresiasi efek perlindungan pajak. Penyusutan adalah biaya non tunai dan bukan arus kas. Depresiasi bagaimanapun pendapatan shell dari pajak dan dengan demikian menciptakan arus kas masuk yang sama dengan pajak tabungan. Perlindungan pajak. Penyusutan adalah teknik pengurangan pajak di mana biaya penyusutan dikurangi dari penghasilan kena pajak. Jumlah penyusutan melindungi wajib pajak dari pajak penghasilan adalah tarif pajak yang berlaku dikalikan dengan jumlah penyusutan. Asumsikan awalnya bahwa undang-undang perpajakan tidak mengizinkan penyusutan yang harus dikurangkan untuk sampai pada penghasilan kena pajak. Jika sebuah perusahaan memiliki arus kas operasi sebelum pajak sebesar $300.000 dan depresiasi $100.000, kami memiliki pernyataan yang ditemukan akan pada slide 3. Artinya next. Jadi ini adalah contoh depresiasi efek perlindungan pajak. Bisa dilihat ya teman-teman. Terus next. Depresiasi efek perlindungan pajak. Sekarang asumsikan bahwa undang-undang perpajakan mengizinkan pengurangan untuk depresiasi. Jadi ini adalah contohnya lagi dengan asumsi undang-undang perpajakan mengizinkan pengurangan untuk depresiasi. Kita next. Depresiasi efek perlindungan pajak. Perhatikan bahwa pajak yang dihemat adalah $34.000. Yaitu $102 dan $64. Dengan demikian perusahaan memiliki kas tambahan sebesar $34. Untuk $34.000. Penghematan ini dapat dihitung dengan pengalian pajak tarif dengan jumlah penyusutan yang diklaim. Lanjutkan next. Tarif beroperasi MCRS. MCRS adalah kebijakan yang menguntungkan bagi wajib pajak karena mempercepat manfaat pemilihan biaya, teman-teman. Bisa di next. Ini adalah contoh tarif depresiasi MCRS, teman-teman. Bisa dilihat kelas-kelasnya dan jenis asetnya. Jadi next. Ini adalah tarif depresiasi MCRS. Setelah dari penyusutan untuk tahun pertama dapat diklaim terlepas dari kapan aset
tersebut benar-benar digunakan. Setelah tahun, perusahaan lainnya diklaim pada tahun setelah akhir masa pakai kelas aset. Jika aset tersebut dilepaskan sebelum akhir umur kelasnya, hanya setengah dari penyusutan untuk tahun tersebut yang dapat diklaim. Tentunya bisa dilanjutkan oleh teman saya, Reza Nur Fitra. Selanjutnya adalah S atau L depresiasi. Penyusutan garis lurus adalah metode paling sederhana untuk menghitung penyusutan dari waktu ke waktu. Dengan metode ini, jumlah penyusutan yang sama dikurangkan dari nilai aset untuk setiap tahun selama masa manfaatnya. Contohnya, sebuah mobil dibeli pada tanggal 1 Maret 2003 dengan harga $20.000. Perusahaan memilih metode garis lurus untuk tujuan perpajakan mobil adalah aset 5 tahun. Untuk merujuk ke bagian penyusutan tahunan adalah 4.000 dikali $20.000 dibagi 5. Namun karena konvensi setengah tahun, hanya $2.000 dapat dipotong pada tahun 2003. Dan ini ada contohnya lagi. Nah, bagaimana estimasi operasi arus kas berbeda? Sebuah perusahaan sedang mengevaluasi investasi potensial dalam sistem manufaktur fleksibel. Peliharanya adalah untuk melanjutkan produksi dengan peralatan tradisionalnya. Diperkirakan akan bertahan selama 10 tahun atau beralih ke sistem yang baru. Yang juga diharapkan memiliki masa manfaat selama 10 tahun. Tingkat diskonto perusahaan adalah 12%. Contohnya adalah nilai sekarang 4 juta dolar dikali 5,6 sama dengan $22.600.000. Investasinya 18 juta dan hasilnya adalah nilai bersihnya adalah $4.600.000. Jadi ini adalah contoh dari operasi arus kas berbeda. Nilai masa depan atau nilai waktu uang. Bisa diketahui F adalah nilai masa depan, I untuk suku bunga, P untuk nilai sekarang atau pengeluaran asli, dan N untuk jumlah atau periode. Nilai masa depan dapat dinyatakan dengan rumus berikut, yaitu F sama dengan P dikali 1 ditambah I dikali N. Nah, asumsinya investasinya adalah $1.000, suku bunganya adalah 8%. Berapa nilai masa depan jika uang tersebut diinvestasikan selama 1 tahun, 2 atau 3 tahun? Bisa dilihat contohnya seperti pada slide ini. Dan ini adalah juga contoh sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.